Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyadi Siregar. Saya dari kelas 6A dengan NPM 223510883. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertopik tentang Sky Phenomena Explorer. Jadi, detail project saya ini mengenai sesuatu, yaitu adalah aplikasi web yang membantu pengguna mengeksplorasi dan menganalisis fenomena langit seperti meteor, komet, dan hujan meteor menggunakan teknologi Graph Database Neo4j. Aplikasi ini menggabungkan visualisasi graf interaktif dengan peta geografis untuk memberikan pengalaman eksplorasi data astronomi yang intuitif. Teknologi utama yang saya gunakan adalah Neo4j sebagai graph database untuk menyimpan data fenomena langit, Popoto.js untuk membuat graph explorer interaktif, Mapbox GL untuk visualisasi data, visualisasi peta, dan HTML dan CSS dengan font awesome untuk antarmuka yang responsif. Eh, Fitur utama yang saya gunakan adalah yang pertama adalah pencarian cerdas. Pengguna dapat mencari fenomena langit melalui kotak pencarian dengan fitur autocomplete yang terhubung langit langsung ke database. Dan selanjutnya eksplorasi graf visual interface drag and drop memungkinkan pengguna menyusun query dengan cara mengklik dan menghubungkan node-node dalam graf. Dan selanjutnya sinkronasi tabel dan peta. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk tabel yang tersinkronasi dengan marker di peta interaktif. Dan export query pengguna dapat melihat dan mengekspor query zipper yang dihasilkan secara otomatis. Dan struktur data, database menyimpan informasi tentang fenomena, nama, jenis yang terhubung dengan lokasi pengamatan, lokasi, nama, koordinat latitude dan longitude, pengamat yang melaporkan fenomena, observasi dengan detail seperti tanggal, magnitudo, dan durasi. Saat ini database berisi 426 lokasi dan 426 observasi, 334 pengamat dan 18 jenis fenomena. Dan keunggulan pendekatan aplikasi ini mengubah eksplorasi data astronomi yang kompleks menjadi interaktif, visualisasi yang sederhana dan intuitif. Pengguna pengguna tidak perlu menulis query database menulis cukup klik dan drag untuk mendapatkan insight yang dibutuhkan. Dengan menggabungkan kekuatan graph, database, dan visualisasi geospasial, Sky Phenomena Explorer memberikan cara baru untuk memahami pola dan hubungan dalam data fenomena langit. Dan selanjutnya saya akan menampilkan di mana saya mengimport data dari datasetnya. Untuk datasetnya saya mengimportnya di dalam folder import yang berada di dalam Neo4j. Dan di sini kalian dapat melihat nama dari dataset adalah dataset observasi astronomi Indonesia. Untuk kode Jipper untuk load datanya saya menggunakan load data seperti biasa. Dan caranya saya menggunakan ini. Saya load CSV with header from dataset observasi astronomi Indonesia CSV ASRO merge observasi ID row observation ID. Yang kolom yang saya ambil adalah latitude, longitude, tanggal observasi, waktu observasi, jenis of fenomena, nama fenomena, radian dek, magnitudo, durasi pengamat, nama pengamat, dan lokasi dan cuaca, batas magnitudo dan catatan. Untuk relasinya, relasinya sepertinya menghilang. Langsung kita skip ke bagian codingan.
Di sini adalah kode HTML untuk struktur dari websitenya. Bagian adalah header untuk searching navigation dan di sini adalah Grab Explorer section dan di sini adalah taxonomy, navigation, query viewer, zipper viewer dan result section dan footer. Dan di bagian script.js di sini kita menginisialisasi driver new versi lokal dan memanggil driver Popoto runtime, menginisialisasi UI dan menampilkan loading overlay dan banyak lagi. Dan di sini adalah untuk provider untuk menampilkan label dan ini adalah kolom-kolomnya dan ini adalah inisiasi mapbox-nya dan ini adalah fungsi untuk mendeteksi filter lokasi dari query shipper yang dihasilkan foto. Baik, kita lanjut saya di bagian visual. Seperti yang teman-teman lihat di sini kita dapat bagian search bar. Di sini terlihat auto complete dan di node fenomena pertama-tama kita memilih fenomena terlebih dahulu. Salah satu fenomena kita pilih solar eclipse annular dan kita pilih lokasi diamatinya. Kita pilih Makassar dan kita pilih siapa saja pengamat dari solar eclipse annular ini. Di sini banyak nama pengamatnya cuman tidak terdata dan kita lihat bagian dari jenis fenomena. Ini jenis fenomena apa? Di sini kita melihat ini adalah jenis solar eclipse dan ini adalah graph result. Di sini kita dapat melihat I'm looking for solar eclipse yang diamati di Makassar dan dilaporkan oleh Observer 817 yang bagian dari solar eclipse. Dan query shippernya di sini memanggil match fenomena dan diamati di lokasi dan fenomena dilaporkan oleh pengamat. Dan fenomena bagian dari jenis fenomena di mana fenomena solar eclipse annulance and lokasi nama Makassar dan nama pengamat observer 817 dan jenis fenomena solar eclipse dan return fenomena. Di sini kita dapat melihat solar eclipse Pekanbaru. Di sini kita memilih Makassar dan ya kita dapat mengetahui dia akan langsung ke Makassar. Bukan ditunjukkan. Kita coba tempat yang lain. Jika kita hanya memilih fenomenanya, map akan secara otomatis menampilkan seluruh fenomena per site dan di mana saja fenomena itu diamati. Dan inilah node lokasi yang akan menampilkan lokasi site Kupang Medan dan akan langsung menuju Medan. Untuk pengamat tidak ada hal khusus yang ditampilkan selain
Kita pilih pengamat ini dan hanya menampilkan nama saja. Dan jenis fenomena ada terdapat 5 jenis fenomena. Kita coba lunar eclipse dan hanya terdapat result nama fenomenanya. Dan observasi ada terdapat banyak observasi pada adik dan kita dapat melihat result nama fenomena, tanggal observasi, lokasi, pengamat, dan magnitudo dan ID. Baik, sekian dari penjelasan saya kali ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.